Kabupaten Garut, tepatnya di ruas Jalan Cikajang, Sumatera, kini sedang berlangsung pekerjaan rekonstruksi jalan. Pertanggal 21 September 2025, progres pekerjaan ini sudah mencapai 61%. Total panjang penanganan mencapai 2,1 km dengan nilai kontrak sebesar 9.486 juta rupiah. Pekerjaan ini juga memberi dampak positif dengan menyerap tenaga kerja hingga 70 orang. Namun, perlu diingat ya Sobat Jalan, karena proses rekonstruksi masih berlangsung, pengendara yang melintas di ruas ini dihimbau untuk tetap hati-hati dan waspada. Dengan jalan yang lebih baik nanti, perjalanan masyarakat Jawa Barat akan semakin lancar, aman, dan nyaman. Jalan hirup rak lakonan rahayu panuntun indung ngadekeun lembur Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Bapak dan Ibu, para bupati, wali kota, wakil bupati, wakil wali kota, sekretaris daerah, kepala Bapeda, kepala Badan Pendapatan Daerah, kepala PU seluruh provinsi Jawa Barat, baik pejabat Pemprov maupun pejabat kabupaten kota. Hari ini kita ingin bersama-sama untuk saling menceritakan tentang berbagai problem dan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di 2026. Pada satu sisi bahwa kita semua sudah memiliki janji kampanye, kita semua sudah memiliki rencana kerja, kita semua sudah merumuskan visi dan misi, tetapi seluruhnya kita akan dihadapkan pada sebuah kenyataan di mana alokasi anggaran kita mengalami penurunan tajam. Tetapi masyarakat itu tidak akan pernah tahu terhadap itu semua. Mereka akan beranggapan kalau jalan jelek, ya bupatinya jelek, ya gubernurnya jelek. Kalau sekolahnya roboh, ya bupatinya jelek, ya wali kotanya jelek, ya gubernurnya jelek. Mereka tidak akan ngomongin menteri. Mereka akan ngomongin kita dalam setiap hari. Nah, untuk itu yang pertama saya meminta dan kemudian juga keprihatinan ini juga dialami oleh teman-teman saya di DPRD. Gitu loh. Dan yang pertama kita akan paparan dulu alokasi-alokasi yang mengalami penurunan di provinsi Jawa Barat. Oh, kepala Bapeda dibuka aja. Kita turun mana saja. Baik, terima kasih Pak Gubernur, Pak Ketua DPRD yang kami hormati, Pak Sekda, Bapak Ibu sekalian, para Bupati Wali Kota. Hari ini Bapak Ibu sekalian kami mencoba untuk merekap beberapa informasi terkait dengan pendapatan daerah pasca penurunan dana transfer dari pusat berdasarkan surat edaran dari Kementerian Keuangan. Kita melihat bahwa posisi APBD tahun 2026 cepat. Berapa penurunan anggaran Provinsi Jawa Barat? Penurunan APBD Provinsi Jawa Barat dari dana transfer sekitar 2,458 triliun. Oke, 2.458 miliar. Terdiri dari dana bagi hasil, kemudian dari dana alokasi umum, DAK fisik maupun DAK non fisik. Itu Pak Gubernur. Jadi DAK fisik non fisik nol. DAK fisik nol. Kemudian DAK non fisik itu kurang lebih sekitar. DAK pendidikan nol. DAK untuk fisik ya Pak Gubernur. Yang semula dialokasikan sekitar 276 miliar, sekarang di posisi 0 Pak. No, itu DAK fisik pendidikan. Iya. Oke,
sekarang DAK jalan kosong. DAK jalan pun demikian kosong. DAK infrastruktur daerah aliran sungai Juga dikurangi Pak. berapa, tinggal berapa? 0 juga Pak. Nol, bukan dikurangi atau dihilangkan. Nah jadi liur sih itu kelompok muda teh. Siap. Atau dihilangkan. Oke, nah berapa total APBD Provinsi Jawa Barat tahun 2026? APBD tahun 2026 direncanakan 31,1 triliun Pak. Direncanakan. Iya. Sekarang sudah dikurangi 2458, tinggal berapa? Kalau ngomong rencanakan tuh duitnya kayak di mana ya? Masuk ke PPS Pak. Ulang ngomong di sokot di rumah deui. Berkurang dari rencana awal Musim Fajar Tunjuk Batur heueuh teh 10 hiji. Sabaraha? 28,3 triliun Pak. Jadi APBD kita dari 31 triliun lebih Ya. ke 28,3 3 triliun. triliun. Jadi mengalami penurunan hampir 2,7 triliun. 2,7 triliun. Nah, rencana belanja kita Rencana belanja dari kita. 27 triliun itu apa saja rencananya? Rencana belanja kita Pak Gu, untuk belanja pegawai dialokasikan rencananya 9 triliun. 9 triliun. Kemudian belanja operasi di luar belanja pegawai itu kurang lebih sekitar 11 triliun. Belanja modal di 2,5 triliun. Belanja tidak terduga di 510 miliar. Kemudian di belanja transfer di angka 7,5 triliun. Belanja modalnya cuma 2,5. Di awal 2,58 triliun. Enggak, sekarang rencana setelah penurunan. Setelah penurunan kita di angka 3,4 triliun. Oke. Jadi walaupun terjadi penurunan anggaran, belanja modalnya tetap naik. Betul? Betul Pak. Betul. Apa yang Bapak lakukan terhadap itu? Kan sudah tahu duitnya turun 2,458. Ya. Sekarang kok belanja modalnya masih 3 triliun. Mungkin lebih, bisa 5. Betul Pak. Jadi ada efisiensi di beberapa pos belanja. Oke, di antaranya Di antaranya yang pertama belanja pegawai itu kurang lebih sekitar 700 miliar. ngambilnya dari pos apa di pegawai itu 300 miliar? Pos pengangkatan CPNS Pak. Oke, jadi terjadi penundaan pengangkatan CPNS. Terus orang-orang yang pensiun sudah dihitung belum? Kurang lebih sekitar 1.800 di tahun 2020. Punya dampak nggak pada ketersediaan APBD dengan pensiunnya itu minimal tukin jadi wete? Ya, dengan yang pensiun 1.800, kemudian kita tidak merekrut lagi pegawai. Nah, jadi kita punya berapa di situ? Itu kurang lebih sekitar 700 miliar. Lumayan. Pensiun deh. Dipercepat Pak. Terus kemudian yang berikutnya komponen apa lagi yang diambil? Listrik. Asalnya anggaran listrik seprovinsi Jawa Barat berapa? Kurang lebih sekitar 150 miliar Pak. Listrik seprovinsi. Sekarang jadi berapa bayar listrik? 70 miliar. Oke, jadi turun setengahnya bayar listrik. Ya. Terus air bersih seprovinsi Jawa Barat berapa? Air bersih kurang lebih sekitar 50 miliar Pak. Oke, itu diturunin jadi 25 miliar. oke. Makan minum seprovinsi Jawa Barat berapa? Makan minum di angka 340 miliar, Jadi sekarang sekitar 150 miliar. diturunkan jadi uang makan. Yang ada cuma minum. Minum aja. Jadi ke depan tidak ada snack, Tidak ada snack, tidak ada makan. tidak ada makan. Kalau ada kegiatan cukup air putih. Cukup air putih. Mantap. Tepuk tangan dong. Tabung edan. Semangat. Semangat. Pokoknya asal lo lebih tukin ya, daripada tukin di rumah wae. Eta penting mah. Terus yang berikutnya komponen apa lagi? Bangsa alat tulis kantor segala macam. ATK pun demikian, termasuk perjalanan dinas, Segala macam. termasuk pemeliharaan dan beberapa kegiatan di barang jasa kita efisiensikan kurang lebih sekitar 50%. Barang jasa sebelumnya berapa? Belanja barang jasa
Totalnya sebelumnya sekitar 7,6 triliun. Sekarang kita di angka 5,3 triliun. oh berarti hilang sekian, kita masih bisa ngumpulin dari komponen-komponen itu, ya. Siap. Jadi yang paling utama nih, mohon maaf nih, makan nasi Padang hanya untuk tahun ini. Tahun depan bawa bekal dari rumah. Ini yang akan dilakukan. Artinya bahwa penurunan angka 2,458 di provinsi itu tidak menurunkan kinerja pembangunan. Paling teorinya adalah ke depan di biro umum listrik hanya menyala pada jam kerja, di luar jam kerja listrik mati. AC hanya menyala pada jam kerja, di luar jam kerja AC mati. Listrik yang nyala hanya di luar, tidak di dalam. Kalau malam hari, perjalanan dinas habis setengahnya dipakai, semua setengahnya, kita masih bisa berjalan. Dan pada perjalanan itu tetap nanti yang pembangunan, kita malah ingin nambal-nambal kebutuhan infrastruktur yang di kabupaten kota yang mengalami problem karena uangnya untuk belanjanya tidak ada. Ini kita lagi mikir itu. Dan kemudian yang PU apa saja yang akan dilakukan di 2026 untuk kabupaten kota? Untuk infrastruktur di bidang jalan Pak Gub, rencananya di tahun 2026 ini memang usulan dari kabupaten kota itu sangat luar biasa usulannya, dan kami coba komunikasi dengan seluruh kepala Bapeda se-Jawa Barat di 27 kabupaten kota. Diutamakan ada beberapa ruas jalan kabupaten kota yang dilaksanakan oleh Pemprov Jawa Barat melalui belanja langsung. Kami sebutkan satu persatu. Yang pertama kota Bekasi, itu kita akan dorong pembangunan flyover Bula Kapal atau Jalan Joyo Martono, Jalan Pahlawan. Kemudian di kota Bekasi juga ini akan dilakukan pembongkaran jembatan Kalimalang. Kemudian di Sumedang, Jalan PLN Waduk Jati Gede, Jalan Cijenjing Cihideng. Di Purwakarta, Jalan Jembatan Jatimulya Desa Cikupai, Kecamatan Cempaka Purwakarta. Untuk Kabupaten Sukabumi, Jembatan Desa Tanjung Jampang Kulon Sukabumi. Kabupaten Bandung Barat, pembebasan lahan rencana lokasi flyover Cimareme akan dilakukan oleh Bandung Barat sendiri. Kemudian Bandung Barat sendiri ruas jalan yang akan dieksekusi di Jalan Cikaramat Lembang atau Cikahuripan. Kemudian di Kota Bogor, pembangunan Jalan Saleh dan Asasmita. Kemudian di Purwakarta, Batu Tulis ya Pak? Ya, Batu Tulis. Kemudian di Kuningan pembangunan sesuai ini perencanaan DD Pak, sesuai DD. DD-nya berapa? Kemudian di Kuningan pembangunan jalan baru Lingkar Timur Selatan, segmen Jalan Sudirman, Jalan Nasional Cirebon Ciamis. Kemudian rekonstruksi Jalan Cidahu Lur Agung. Kemudian di Kabupaten Bandung rekonstruksi Jalan Kendeng Londok. Kemudian di Kabupaten Bogor, jembatan Lewi Ranji, Jalan Perumpung Gunung Sindur Cisangkali. Kabupaten Sukabumi, rehabilitasi rekonstruksi ruas jalan Lengkong Cijaksa. Cianjur, Jalan Sukamulya Gunung Subul, Kampung Keper Pasir Gadung. Kabupaten Cirebon, peningkatan Jalan Kadondong Lubung Kencana. Kemudian Pangandaran, rekonstruksi Jalan Jadi Mulia Ciwangkal. Sepertinya masih ada. Kota Tasikmalaya, rehabilitasi Jalan Profesor Dr. Mutahar Kusumaatmaja, Jalan Jaksa Agung. Kemudian Indramayu, Jalan Cipacu, Salam Dharma. Kota Sukabumi, Jalan Merbabu, Kecamatan Gunung Puyuh. Kota Cirebon, preservasi ruas Jalan Kartini. Untuk Subang, rekonstruksi peningkatan Jalan Pindong Jatireja. Kota Cimahi, pemeliharaan berkala Jalan HMS Pintar Derja.
Kemudian di Bekasi ada pembangunan jalan tanggul irigasi Desa Sagara Jaya, Kelurahan Setiasi, termasuk pengaspalan jalan pilar Sukatani, Cikarang Pusat, Karang Bahagia, Kecamatan Sukatani. Kemudian Tasikmalaya, rekonstruksi jalan lok segmen Taraju, Sodong Hilir daerah. Majalengka, rekonstruksi jalan akses kampus Polman. Karawang, rekonstruksi jalan Tegaloa Cicakmor. Ciamis, penanganan jembatan Warna Sigra, Desa Cikoneng. Kota Banjar, rehabilitasi jalan Sumanding Wetan, Tanjung Sukur. Kota Bandung, rehabilitasi jalan Wirayuda, Jalan Japati. Dan Kota Depok, pembangunan jalan tembus Terminal Jati Jajar dan Tol Jagorawi. Itu Pak Gub, izin beberapa usulan yang memang diprioritaskan untuk dilakukan Ya, 2026. maaf. Garut, cenanya Garut. Rekonstruksi jalan Bungkulang Cijayana, mohon maaf Pak. Baik, ya. Selanjutnya kita mulai berurut dari Pak JJ, Bupati Bandung Barat. Berapa pengurangan dana alokasi di Kabupaten Bandung Barat? Rencana aksinya apa yang akan dilakukan menutupi seluruh defisit itu? Baik, kalau untuk di Bandung Barat dipotong 300 miliar dari pusat. Dari APBD sebelumnya berapa? Sebelumnya 3,4, sebentar Pak, saya kecil banget soalnya. Paling nggak efisiensi dari sisi-sisi yang lain Pak. Apa tuh? Yang lain seperti belanja barang dan jasa. Berani nggak kayak provinsi? Anggaran listrik potong setengahnya, air potong setengahnya, perjalanan dinas potong setengahnya, belanja barang dan jasa potong setengahnya. Berani ya? Kita coba. Tepuk tangan dong. Pak Gub izin menanyakan tadi ya, untuk Bandung Barat itu flyover Cimareme. Ini berbeda dengan yang kita MOU sebelumnya berarti Pak? Yang KCIC ke Kota Baru. Beda Pak, itu pembebasan. Bebas. Yang ini juga kita kan butuh pembebasan lahan di Cimareme sekitar 150. Udah pembebasan lahan belum kemarin? Sebagian. Jadi gini, tinggal setengah lagi. kalau Pak. flyover pembebasan jalan bagian kabupaten, provinsi bangunnya. Nah, kalau ini pembangunannya dari Kementerian PUTR sudah siap, hanya pembebasan setengahnya lagi Pak. Tapi sudah ada alokasinya. Sudah ya Pak An ya? Dipanya sudah ada. Sudah. Tahun depan. Hah? Dipanya sudah ada tahun depan. Pembebasannya berarti tahun depan juga. Kekejar. Tahun ini Pak. Pembebasan tahun ini. Kurang lebih 150 kita butuh. Enggak, tahun ini udah pembebasannya. Teralokasikan tidak? Belum. Kalau di kita alokasikan oleh kabupaten. Nanti kalau kan kita sudah bebasin lahan untuk Kota Baru Parahyangan, gede bos. Sugan Pak. Siap atau siap. Wah, beres ini Raja Ular nih. Sama yang paling banyak itu oleh netizen itu di Lembang Pak, yang di pasar itu yang saya pernah. Pasar udah nanti ditanganin oleh PU. Yang gorong-gorong. Ya, udah bagian kita. Siap, atur nuhun Pak. Beres. Siap. Gitu. Nanti saya tulis di situ, Bupati tidak mampu. Jangan atau Pak. Jadi demo lagi. Ya, Cianjur. Siap Pak. Jangan narik napas. Biasa aja. Kalau lihat pengurangannya jadi tarik nafas Pak. Jadi Cianjur total itu dari APBD kurang lebih berkurang 339 miliar. Langkah-langkah yang kita lakukan, kita melakukan efisiensi di hibah, makan minum dan juga perjalanan dinas. Berapa dari PSI? Berapa? Dari efisiensi total berarti sekitar pengurangan rata-rata di 30% Pak Gubernur. Total secara rupiah berapa? Hibah itu paling banyak, kita turun dari 197 miliar jadi 34 miliar. 34
333 miliar. Tutup berarti ya? Insya Allah. Udah, geser. Bon, jangan lama lagi. Terima kasih. Ini untuk Kabupaten Cirebon pengurangan dana keseluruhan itu 305 miliar. 305 miliar kami dengan langkah-langkah efisiensi baru nanti besok baru kita rapat. Tapi ini perkiraan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya seremonial dan yang lainnya. Mangga nanti dari Balai Banda mangga ini. Pokoknya provinsi susah, kabupaten harus susah. Siap. Berapa? Pokoknya kalau nggak dicoret sama kabupaten, dievaluasi provinsi saya coret. Nggak mau, saya susah, Bapak harus susah, Pak. Cirebon tidak tega untuk mengucapkannya. Ada drama yuk, drama yuk. Oh, ini ke Munjung Kapulan Raja udah sawah. Izin dulu, saya terlambat. Ini kita gapnya ada banyak Pak Gub. Tadinya kan saya menargetkan ada sekitar hampir 400 M buat infrastruktur ya. Kurang berapa 2026? Ya jadi berkurang hampir ini 191 berkurangnya. Sedikit, Pak. Iya karena kemarin kan kita taruhnya banyak kan ke situ. Dana APBD, dana transfer daerah, itu berkurang berapa? Berapa? Kurang berapa? Oh, 344. Ah, 344 kan harus ditutup. Iya. Menutupnya dari mana? Kemarin sempat berpikir kalau apa nyisir tuh efisiensi bisa, tapi ya nggak ketutup itu nggak ketutup. Ketutup, provinsi aja bisa. Harus. Nanti saya minta, ya. Pokoknya duit yang dipotong terus balik dari nyisir. Dari nyisir yang sudah. Ya, yang saya contohin tadi, listrik setengahnya, air setengahnya, ATK setengahnya, belanja barang dan jasa setengahnya. Bisa sih kita. Terus pegawai suruh pada pensiun. kita sedang sisir, Bang. Ya saya sih optimis kalau dapat Bali sih Bali, cuman apakah penuh semua itu ya? Apa kan pengen mau bangun jalan? Nah itu karena kemarin target saya terlalu besar untuk bangun jalan, maka ya ketemu nggak sih kita kira-kira sisir sama segitu? Ya sisirnya pakai sisir kerap. Maksudnya pasti Ini sisirnya, jangan pakai sisir yang jarang yang kerap, Pak. Dengan kutu semua keluar tuh dapat. kita sih pasti bisa menggantikan dari yang gap itu, Pak. Cuman apakah penuh kembali targetnya atau tidak? Oke. Semaksimal mungkin lah, insya Allah. Siap. Majalengka. Baik, terima kasih Pak Gubernur. Majalengka, kalau dilihat dari data Pak, kami ini kurangnya hanya kurang dari TKDD 96 kecil. Dan kekurangan ini kami kemarin sudah melakukan langkah-langkah mengumpulkan semua PD, diefisiensikan 30% dan dapat 62 banyak. Dan mudah-mudahan sesuai dengan komitmen 150 miliar untuk infrastruktur, yang kurangnya tinggal 83 dan efisiensi lagi lah. Ya, bisa. Salah. Jalan 150 bisa. Insya Allah. Oke, Jamis. Loba duitnya Jamis, Pak. Baik, terima kasih Pak Gubernur, Pak Ketua DPRD. Untuk Ciamis pengurangan TKD 204 miliar. Kami sudah melakukan upaya, sudah efisiensi, rasionalisasi, masih defisit untuk tahun 2026 sekitar 90 miliar. Tapi kami sedang tetap berusaha, mudah-mudahan insya Allah bisa berlanjut. Terima kasih. Mahe. Mas. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Gubernur serta jajarannya, Pak Ketua DPRD. Dari Cimahi menyampaikan bahwa APBD Kota Cimahi adalah kurang 1,7 triliun
kemudian dapat penurunan, yaitu dari DBH itu turun 63,9%, kemudian DAU turun 18,2%, DAK fisik turun 100%, DAK non fisik malah naik 0,2%, tetapi DIR turun 100%. Jadi penurunan anggaran di Kota Cimahi dari dana transfer adalah 23,6%, berjumlah 238 miliar. Yang perlu kami sampaikan ke Pak Gub bahwa Cimahi bagaimana mengatasi hal ini, kita harus mencangkatkan betul Pak Gub. Mungkin salah satunya sosialisasi kita tiadakan atau kita kurangi, kemudian pameran-pameran yang kita gunakan ataupun undangan-undangan kegiatan-kegiatan keluar Kota Cimahi mungkin kita kurangi, kemudian juga mungkin pameran juga tidak ada, kemudian pelaksanaan PHBN yang semula sering mungkin kita hanya lakukan setahun 2 kali. Jadi kita ambil besarnya saja mungkin 17 Agustus dengan ulang tahun kota begitu saja. Selanjutnya juga event-event, turnamen ya kita tidak lakukan. Kemudian termasuk perjalanan dinas sudah kita kurangi 50%. Termasuk penghematan terhadap listrik, air kita lakukan sehingga nanti bisa mengejar. Hanya yang menjadi permasalahan Kota Cimahi membangun di tahun 2026 itu rencananya hanya underpass saja. Tapi saya melihat tadi dari Bapak Bapeda underpass tidak ada untuk Kota Cimahi. Kita jadi setahun nggak membangun apa-apa nanti. Pembebasan lahannya udah. Lahannya sudah kami rapatkan dengan keluarga besar TNI, beliau menyetujui semua. Yang penting lahannya siap, DD-nya sudah ada. DD-nya sudah di provinsi. Oke, aman. Siap. Siap. Selesai. Siap. Terima kasih. Jangankan underpass, underground saya bangun. Lah itu kemudian ya mohon bantuannya. Nah, kalau tadi di Jalan HM Mintareja kita mengajukan 4,1, tadi masuk sebesar 3 miliar. Kan itu yang penting itu dulu underpass dulu Mas, mahal. Prioritas underpass, yang lain-lain menyusul. Jalan terakhir untuk mengurangi ataupun menutup ini dengan terpaksa mungkin nanti saya akan memotong tunjangan kinerja ASN apabila di jalan bagi kita coba. Ini jalan terakhir Pak, jalan terakhir. Kalau sudah tidak bisa, saya mending kena tanaman listrik Mas. Nah, kalau sudah tidak bisa lagi Pak Gub, ya itu jalan terakhir sudah. Makanya nih para ASN juga udah ketik-ketik sama saya barangkali tunjangan kinerja dipotong sama dia. Gitu. Tapi mudah-mudahan tidak Pak Gub, masih kita upayakan penguat kegiatan. Jangan mentang-mentang udah periode kedua. Siap. Mungkin itu saja Pak Gub. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.